Tetap menjaga protokol COVID-19, karena COVID-19 masih berada di mana-mana, ini pesan Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kupang saat ditemui di ruang kerjanya, hari Rabu, tanggal 22 September tahun 2021. Kepala Sekolah Veronica Wawo dalam perbincangannya dengan channel ini, ia mengatakan hingga saat ini siswa-siswi yang belum divaksin kurang lebih 100 orang. Dirinya juga mengatakan bahwa, mulai tanggal 27 September pihaknya sudah melakukan tatap muka terbatas dengan menerapkan sistem silang. Sony Nome, siswa kelas 12 IPS 3 SMA Negeri 5 Kupang, mengatakan bahwa dirinya merasa sangat senang, karena dengan diadakannya vaksinasi COVID-19 ia dapat mengikuti kegiatan belajar lagi. Dominika Tae, siswi kelas 12 IPA 5, SMA Negeri 5 Kupang mengharapkan kota Kupang kembali menjadi zona hijau, sehingga siswa-siswi SMA Negeri 5 Kupang dapat kembali bersekolah sebagaimana mestinya. Selengkapnya ikuti perbincangan channel News Daring bersama Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kupang dan siswa-siswi di sini. Tetapi jangan lupa dukung channel kesayangan Anda dengan tekan like, subscribe, komentar dan bagikan. Yang digunakan ini sekarang vaksin Sinovac untuk anak-anak sekolah, sementara selama ini sudah kami siswa di sini ada 1.300 ini sebagian besarnya sudah vaksin. Yang pertama, orang tua sudah menghimbau anak-anak untuk vaksin mandiri. Ada beberapa tempat yang buka untuk vaksin, orang tua kami himbau dari sekolah untuk membawa anak-anak untuk vaksin. Lalu tanggal 20 kemarin vaksin 100 orang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, itu program dari Dinas Pendidikan Provinsi. Dan yang sisanya kami vaksin, dan memang sudah direncanakan selama ini, sudah diprogramkan tanggal 22 karena Puskesmas Oipoi ada waktu yang tanggal 22 ini sehingga melayani kami di sini. Dan selama ini juga kami sudah kerjasama dengan Puskesmas Oipoi dari obat tambah darah remaja, lalu sekarang ini lagi vaksin, dan kami berterima kasih sekali mereka sudah punya kesempatan untuk kami di SMA 5 ini. Dan anak-anak ini kami himbau supaya mereka semua vaksin, mengingat tanggal 27 ini kami harus tatap muka terbatas. Kalau tatap muka terbatas itu salah satu syaratnya, mereka harus vaksin. Syarat utama itu mereka harus vaksin, sehingga kecuali anak-anak yang mempunyai penyakit-penyakit bawaan, itu mungkin tidak mungkin kita paksakan. Total keseluruhan yang sudah vaksin berapa? Sampai dengan hari ini yang nanti ditambah? Iya, kalau secara keseluruhan totalnya 1.200, sekitar itu 1.200 yang sudah vaksin. Masih kurang sekitar 100 anak yang belum vaksin mungkin, tapi karena keterjangkauan ada anak yang masih di luar daerah juga, karena mereka selama ini belajar online. Dan minggu-minggu ini kita menghimbau dan besok akan diadakan rapat dengan orang tua siswa semua supaya peserta didik, supaya hari Senin tatap muka terbatas sudah ada persiapan. Wacananya ke tanggal 27 ini ya, tanggal 27 untuk KBM. Nanti sistem KBM yang akan diterapkan, apakah dia shift-shiftan atau dia silang? Jadi kami menggunakan sistem silang di sekolah ini. Sistem silang, dan sudah pada saat mulai pandemi tatap muka terbatas pernah dilakukan selama 1 minggu, 2 minggu kami sudah pernah lakukan. Dan kami menggunakan jadwal pembelajaran yang silang. Jadi kalau sistem silang itu kelas 10 yang datang sekolah, kelas 11-12-nya belajar online dari rumah. Dan pembelajarannya itu 2 hari di sekolah, 4 hari di rumah online. Materi-materi pembelajaran, mata-mata pelajaran juga kita pilah-pilah. Mana yang harus belajar online, mana yang harus belajar offline. Apa dengan menggunakan tatap muka secara sistem silang ini, apa tidak akan membebani siswa? Justru anak-anak senang karena mereka mau belajar dengan sistem silang ini, mereka bisa bertatap muka langsung dengan guru, khususnya mata pelajaran yang dianggap sulit seperti matematika, bahasa Inggris, itu sehingga ketika mereka tatap muka langsung dengan guru bisa memecahkan persoalan-persoalan yang selama ini mereka hadapi hanya dengan menggunakan online dengan waktu terbatas, kuota juga terbatas. Itu yang mungkin tatap muka terbatas ini sangat dirindukan oleh anak-anak. Kalau alasan tidak menggunakan shift-shiftan apa? Shift-shiftan itu kan pagi dengan sore.
pagi dengan sore ya peserta didik pulang pergi, tapi guru-guru ini yang pasti akan kelelahan. Guru juga pasti akan menjaga imun tubuh. Berarti kalau pagi dengan sore kita harus pulang, bisa dengan jam 8 malam baru pulang. Kalau shift-shiftan untuk di sekolah ini. Sehingga kami tidak memilih shift-shiftan, kami memilih sistem silang. Karena Bapak Ibu guru juga perlu dijaga juga imun tubuhnya. Iya, jangan Imun kalau sampai drop ya siswanya yang rugi. drop, siswa yang sehat, guru yang mati kan tidak mungkin. Jadi ya. harus Betul. dua-duanya seimbang. Vaksin. Guru-guru sudah vaksin semua, tahap 1-2 sudah sebagian besar. Hanya kecuali ada beberapa guru yang karena penyakit bawaan yang harus butuh penanganan lebih lanjut dari dokter, sehingga mereka tidak bisa vaksin. Hingga kini tidak kendala vaksinasi dari orang tua. Contohnya kan ada orang tua yang menolak anaknya divaksin, ada tidak? Ada beberapa anak yang orang tuanya datang antar langsung ke sekolah dan kena asma, karena ada yang paru-paru, sehingga datang ke sini. Kami mengarahkan untuk datang saja untuk langsung bertemu dengan dokter. Tapi mereka tidak menolak. Tidak menolak. Hampir semua tidak menolak, ya? Hampir semua, karena tidak ada karena di sini kan ada guru asuh. Guru asuh itu berarti guru-guru turun langsung ke rumah-rumah orang tua, tanya langsung ke anak-anak dan orang tua. Ada beberapa anak memang ada catatan khusus dari orang tua, sehingga itu menjadi prioritas perhatian di sekolah. Pesan Ibu kepada siswa-siswi dan para guru menjelang tatap muka terbatas ini. Baik, terima kasih untuk Pak peserta didik semua dan Bapak Ibu guru keluarga besar SMA 5. Karena kita akan memasuki tatap muka terbatas. Yang pertama, tetap menjaga kondisi fisik, imun tubuh, supaya jangan sampai terpapar COVID-19. Karena COVID-19 masih ada di mana-mana. Untuk bisa menghindarinya, yang pertama kita harus tertib dengan diri kita sendiri, dengan mengikuti protokol kesehatan yang baik dan benar. Lalu untuk Bapak Ibu guru juga menyiapkan perangkat pembelajaran yang nanti pada saat kegiatan tatap muka terbatas, yang online dengan offline pasti berbeda, sehingga mekanisme ini harus dipersiapkan dengan baik. Demikian pun dengan peserta didik datang sekolah, karena absensi kehadiran di sekolah ini akan dipantau, akan lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran secara online. Nah, itu saja. Kalau dari saya, semoga vaksinasi ini berguna untuk kami bisa tatap muka secara langsung, untuk menerima materi dari Bapak Ibu guru secara tatap muka. Bagaimana perasaan Anda? Kalau dari saya sangat-sangat senang karena sudah bisa tatap muka langsung, baik bersama dengan guru maupun teman-teman semua yang ada di sekolah. Harapan saya dengan diadakan vaksinasi, semoga Kupang jadi ini jalur zona hijau jadi semakin meningkat. Jadi anak-anak di sini bisa sekolah tatap muka kembali. Pesan adik kepada rekan-rekan semua Yang takut dengan vaksinasi, semoga tuh dengan vaksinasi tidak ada apa-apa, cuman disuntik, dikasih imun tubuh supaya imun tubuh tuh terhindar dari COVID. terima kasih ya. Sama.